Saudara, semakin majunya teknologi, semakin maju pula metode pembelajaran di Indonesia. Contohnya saja metode pembelajaran melalui internet, dan metode tersebut dapat diikuti secara gratis. Ya, metode pembelajaran pendidikan gratis tersebut tidak hanya menjabarkan terkait ilmu pengetahuan, namun juga terdapat tes yang nantinya akan mendapatkan sertifikat bagi para peserta e-learning yang lulus tes. Ya, dan bagaimana pengaruhnya metode pembelajaran pendidikan gratis ini terhadap pendidikan di Indonesia? Telah hadir bersama kami pakar pendidikan Bapak Muhammad Nuh di Studio 6 TVRI. Pakar. Selamat malam Pak Nuh, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik Mbak Leni. Sebelumnya terima kasih Pak telah hadir bersama kami di Studio 6. Sama-sama, sudah lama saya juga tidak berkunjung ke TVRI ini. Baik. Ya, Pak Nuh, langsung saja kita berbicara mengenai e-learning saat ini, di mana ada Indonesia X ini yang akan meluncurkan e-learning ya, ada metode e-learning yang akan mulai diluncurkan tepatnya pada 17 Agustus nanti ya. Jadi gini, yang melatar belakangi itu satu, amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan amanah proklamasi. Ya. Oleh karena itu, yang kedua, cara yang paling efektif untuk mencerdaskan itu melalui pendidikan. Cara yang paling efektif. Tetapi banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah urusan akses. Alhamdulillah, sejak munculnya teknologi informasi IT, urusan akses ini bisa dipersekecil. Oleh karena itu, kenapa kawan-kawan yang tergabung dalam Indonesia X itu dalam momentum 17-an besok kita ingin berbagi untuk anak-anak kita melalui apa? Melalui kursus atau belajar melalui online atau yang sering kita sebut MOOC, ya, Massive Open Online Course. Ini gratis kepada siapapun, materinya pun juga sangat menarik. Harapannya apa? Harapannya kita bisa mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa itu. Sekaligus juga begini, mulai tahun 2007 dulu, waktu kami masih di Kominfo, kami menggagas apa yang kita sebut dengan palaparing, ya, yaitu satu jalan tol untuk IT berupa fiber optik yang mengelilingi seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira 3-4 bulan yang lalu Pak Presiden, Pak Jokowi meresmikan, yaitu untuk loop, untuk lingkaran yang ada di Papua. Artinya apa? Artinya sekarang itu alhamdulillah sudah tersambung semuanya. Ini jalan tol. Nah, jalan tol yang sangat besar ini kalau tidak kita isi dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat sayang. Oleh karena itu, kehadiran Indonesia X ini di samping memanfaatkan momentum kesadaran kita untuk belajar, yang kedua memanfaatkan infrastruktur yang sudah relatif semakin baik, maka kita isilah konten-konten, isi-isi yang nanti tidak hanya urusan akademik ansih, tetapi juga yang terkait dengan life skill. Misalkan kalau Mas Kenan kepingin belajar tentang saham, ya, itu tidak harus kuliah di Fakultas Ekonomi. Ikutin di sini, itu free, gratis. Mbak Leni kepingin belajar tentang kontrak, bagaimana kita membuat kontrak yang baik dan seterusnya, tinggal akses, dapat, dan gratis. Baik, ya tadi istilahnya itu MOOC ya, Massive Open Online Course. Ya, sebenarnya Pak, dari mana istilah ini ada Pak? Kalau online course sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada ya, namun apa bedanya Massive Open Online Course dengan online course biasa? Jadi ini sebenarnya istilah baku, istilah standar yang dipakai di dalam e-education atau e-learning. Ya, jadi dari sisi istilahnya aja masif. Jadi artinya kita harapkan semakin banyak anak-anak kita yang ada di pelosok-pelosok itu bisa mengakses ini. Dan ini kan tidak model streaming begitu. Jadi setiap saat, kapan saja, siapa saja, di mana saja itu bisa mengakses ini. Dan kalau di situ kita ingin kembali lagi, misalkan jarak setiap paket itu 7-10 menit. Kita sampai menit ke-5, ini saya perlu kembali lagi ke menit ke-3, itu bisa juga langsung kembali ke situ. Ya, di playback ya. Di playback, dan demikian juga kalau mata ajaran materinya itu bahasa Inggris, kita tambahkan itu bahasa Indonesianya. Karena kita kerjasama dengan Harvard,
bersama dengan MIT ingin menunjukkan kepada publik bahwa supaya anak-anak kita yang di pelosok pun juga bisa menikmati. Oh, ini cara belajar yang ada di perguruan tinggi top, dan ini gratis, lihat. Menikmati belajar dengan profesor-profesor top juga tentunya. Termasuk yang dari Indonesia. Kita sudah kerjasama dengan UI, dengan ITB, nanti akan dengan ITS, dengan UNER, dan berbagai macam perguruan tinggi. Baik. Termasuk juga lembaga-lembaga perbankan dan seterusnya. Ya. Intinya kita ingin memasukkan konten-konten yang positif pada sistem jejaring yang sudah kita miliki. Baik. Ya. Pak, metode pembelajaran pendidikan gratis ini kan baru launching besok ya Pak, ya, Insya Allah. 17 Agustus Ya. bersamaan dengan hari ulang tahun Ya. Indonesia. Nah, ini sebelumnya memang sudah diakses, dan apakah sudah banyak masyarakat juga yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan Ya, ini? istilahnya soft launch. Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini kira-kira sudah 3.000-an anak, 3.000-an orang yang tertarik untuk mengikuti yang disampaikan di dalam Indonesia X ini. Mulai kapan dibuka pendaftaran? Itu awal Agustus kemarin, gitu. Jadi ini menarik ini, respons dari publik, terutama lewat media sosial, itu menanggapi sangat positif. Sekaligus juga kita ingin merubah paradigma sebenarnya yang ada kecenderungan orang itu mengejar ijazah. Sekarang dengan modal ini kita itu ijazah itu belakangan lah. Ijazah itu sebagai konsekuensi. Tapi pengetahuan, kompetensi itu harus kita dahulukan. Habis dari situ nanti kalau mereka ingin mendapatkan sertifikat, oke, tinggal mendaftar aja. Baik, Gitu. iya. Ini tadi kalau tidak salah program-programnya ada banyak ya. Ada soal broadcasting, Ya. kursus online broadcasting. Ada juga ini dari Bursa Efek Indonesia yang turut bekerja sama untuk introduction to stock market ya. Stock exchange. Stock market. Apalagi program apa lagi Pak yang ada di sini? Jadi mengenai manajemen perubahan ada di situ Pak Renat Kasali. Terus yang nanti yang terkait dengan life skill, misalkan aja bagaimana mengemudi yang baik, ya itu. Sampai yang terkait dengan homeschooling, ya. Yang ada berkembang di masyarakat itu kita tuangkan dalam di sini sehingga mereka, saudara-saudara kita kalau ingin menerapkan sesuatu ada dasar ilmunya, sehingga kecerdasannya menjadi semakin baik. Tentu nanti akan kita dorong juga materi-materi kuliah. Oleh karena itu kita ajak kawan-kawan perguruan tinggi. Jadi kalau Mas Kenan atau Mbak Leni kepingin belajar matematik, itu yang sekelas perguruan tinggi top di Indonesia sudah ngikutin ini. Itu meskipun berasal dari perguruan tinggi yang ada di pelosok yang dimanapun. Baik. Nanti dari situ diuji dan seterusnya sehingga akan ada pengakuan kredit. Iya. Ya. Adakah syarat tertentu untuk mendaftar Pak? Tidak ada syarat, ya, karena prinsip dari IT 7 itu siapa saja, kapan saja, selama dia mau, itu silahkan. Tidak ada persyaratan. Iya, khusus, baik. nggak ada. Pak Nuh, saya ingin bertanya. Tadi Anda menyebutkan kita bisa belajar matematika, materi-materi yang ada di perguruan tinggi, yang mana itu sebenarnya pendidikan formal ya Pak ya. Ada juga tadi Bapak menyebutkan pendidikan-pendidikan lain yang sifatnya mungkin lebih informal, lebih life skill ya. Jadi artinya baik pelajaran formal maupun informal ini semua bisa disertifikasikan di sini ya. Bisa. Jadi materi-materi yang terkait dengan kompetensi di dalam rumusan life skill itu semuanya certified. Misalkan aja potong rambut, itu ada sertifikasinya. Ya, rias ada sertifikasinya. Seluruh kompetensi itu kita harapkan ke depan, apalagi kita masuk di wilayah perdagangan bebas nanti ya. Itu kata kuncinya apa betul ini ahli di bidang ini, certified, sertifikasi ini. Dan sertifikasi ini harus direkognisi oleh lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi itu. Baik, ya. Sejak awal Agustus telah dibuka pendaftaran dan kurang lebih 3.000 pendaftar ya Pak ya. 3.000-an ya. Sampai saat ini sosialisasinya bagaimana Pak agar bisa mencakup seluruh masyarakat? Ini terus terang baru kali ini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih pada TVRI yang berkenan untuk menyiarkan ini, dan kami dengan senang hati untuk bisa bekerja sama karena TVRI itu memiliki jaringan yang luar biasa ke pelosok-pelosok. Loh, kalau ini bisa kita lakukan kerjasama dengan TVRI dan TVRI menjadi bagian dari Indonesia X itu, maka adik-adik kita yang ada di pelosok-pelosok sana bisa memanfaatkan ini. Salah satu tugas dari TVRI kan memang untuk mencerdaskan bangsa.
Dan kita sangat senang kalau TVRI ikut bersama-sama. Oleh karena itu kami pertama kali menyampaikan ke publik ya melalui TVRI. Karena kami menghargai betul, paham betul posisi dari TVRI itu. Iya, baik. Pak Nuh, saya ingin bertanya mengenai kekuatan e-learning certificate untuk dipakai sebagai kompetensi untuk misalnya melamar kerja, Pak ya. Ada beberapa perusahaan yang pada saat itu kita punya istilah universitas terbuka, mereka kurang mau menerima sertifikat dari universitas terbuka itu sendiri. Nah, untuk kekuatan e-learning certificate sendiri saat ini akan seperti apa nanti? Jadi gini, sertifikat itu kalau dikeluarkan oleh lembaga yang memang dia memiliki kewenangan dan lembaganya itu kualitasnya begini, maka apa? Maka apapun yang dikeluarkan oleh lembaga itu tentu masyarakat akan menerima dengan baik. Tetapi orientasi kita bukan sekadar yang namanya sertifikasi, tetapi justru kompetensi itu yang menjadi andalan utama. Baik. Jadi memang tujuan harus ditutup dengan sertifikat tadi. Jadi tujuan utamanya justru di kompetensi dulu ya, baru dulu. Sertifikat itu keluar baru ya. Sertifikat itu supaya tidak terjadi namanya ijazah palsu, ini palsu dan seterusnya. Itu kan karena orientasinya kan ke sana dulu. Ya, baik. Pak, terakhir mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia yang berminat dan akan mengikuti Indonesia X. Jadi begini Mbak Leni, ini kesempatan emas untuk kita semua. Dan kita terpanggil, ini panggilan dari jiwa kita semua. Ayo kita manfaatkan keunggulan-keunggulan IT ini untuk hal kebaikan. Mumpung sekarang kita masih memiliki kesempatan dan konten-konten yang positif nanti kita harapkan masuk semua di dalam Indonesia X itu, maka dalam waktu dekat insya Allah akan ada semacam revolusi di dalam proses pembelajaran kita, sekaligus juga ada demokratisasi orang untuk mendapatkan akses di dunia pendidikan meskipun tidak harus masuk di sekolah, tapi inti dari pendidikan itu kan mencerdaskan dan itu. Ya, itu. Baik. Ya, Pak Nuh, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga peluncuran Indonesia X sukses dan semoga minat masyarakat untuk belajar juga meningkat. Ya, dan yang tidak kalah penting, kami dengan senang hati bisa bersama-sama dengan TVRI. Baik, terima kasih dan selamat malam, Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya, saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama pakar dan pengamat pendidikan, Bapak M. Nuh. Saudara, sejumlah informasi masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Malam TVRI.